kasih hukuman dan restitusi. Kemudian yang terakhir nanti puncaknya di keyakinan. Yang kedua memaksa. Yang terakhir saya dengan marah memaksa memegang tangannya Mas Arif. Saya paksa buka, maksa. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dengan bujukan saya yang pertama, saya kasih uang misalkan, atau dengan yang kedua dan yang ketiga, kira-kira Bapak Ibu memberikan tidak barang itu? Ada yang tidak, ada yang memberikan. Iya, kira-kira. Misalkan saya beri uang 1 miliar, kira-kira diberikan tidak? Tidak diberikan ya, Pak Marzuki, diberikan tidak kira-kira? Tidak, monggo. Diberikan Pak. Nah, berarti kan ada yang memberikan, ada yang bersedia ya membuka, dan ada yang tidak bersedia. Maknanya bukan berarti kita itu barang ini tidak berharga atau berharga, tidak. Tapi ini terkait dengan kontrol kita. Siapa yang bisa mengontrol kita sendiri apa orang lain? Begitu. Ini siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Apakah Mas Arif, apa Bu Fe, atau Pak Taufan yang tetap kekeh dengan kepalanya yang tidak mau membuka, ataukah saya yang berusaha membuka? Nah, sini ada 2 jawaban tadi ya. Kalau Pak Taufan memberikan, kemudian Bu Fe tidak memberikan. Kalau Pak Taufan memberikan tadi, itu apa karena pengaruh saya atau Pak Taufan dengan sukarela? Dan yang mengontrol Pak Taufan itu Pak Taufan apa saya? Kalau Pak Taufan, Pak Taufan. Kalau yang Bu Fe mempertahankan dengan sekuat tenaga, itu Bu Fe tidak terpengaruh. Artinya saya sebagai orang lain tidak bisa mengontrol Bu Fe, tidak bisa mengontrol Mas Arif, tidak bisa mengontrol Pak Taufan. Begitu ya. Ini terkait dengan murid-murid kita nanti. Yang pertama ini teori kontrol dari Dr. William Glasser, ini seorang psikolog. Ini teori ilusi. Ilusi itu hanya bayangan saja ya. Ilusi, tidak nyata. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Kita menganggapnya kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya kalau itu hanya ilusi, kita tidak bisa mengontrol murid. Dan ketika murid itu mau melakukan apa yang kita perintahkan, itu sebenarnya dia itu bukan karena kontrol kita, tapi karena ada ketakutan atau peraturan tekanan dari kita yang membuat dia itu mau melakukan, bukan dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Seperti saya tadi membujuk Mas Arif, tidak efektif selama Mas Arif tetap kekeh dengan iya. Ini ilusi ya. Terakhir, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kritik contohnya ada istilah kritik yang membangun. Sebenarnya kalau dibayangkan dengan ilusi bahwa semua kritik tidak bisa membangun, tidak bisa menguatkan karakter, malah justru dengan kritik orang-orang tertentu akan merasa dirinya semakin down, jatuh, bersalah. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya orang-orang kita di rumah memaksa anak kita begini. Sebenarnya itu hanya ilusi. Kembali kontrol pada diri kita masing-masing. Siapa yang bisa mengontrol kita? Kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Contoh, ini teori kontrol. Stimulus respon tadi terkait dengan ilusi ya Bapak. Ilusi kita bahwa realita, kebutuhan kita manusia itu sama kebutuhan. Tapi kalau teori kontrolnya untuk positifnya kita bahwa kebutuhan kita masing-masing itu berbeda. Kemudian yang terakhir yang saya ambil dari sini, yang paling penting orang lain bisa mengontrol saya kalau di ilusi tadi. Tapi kalau teori kontrol bahwa hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya.
ada hubungannya dengan makna disiplin. Di sekolah kita melihat kaitannya dengan murid, kita katakan itu kontrol, mengontrol. Di sini makna disiplin, menurut Bapak Ibu makna disiplin ini apa? Disiplin biasanya terkait dengan aturan, tata tertib, begitu ya Bu, yang terlintas. Kalau kita maknai bahwa disiplin itu sebenarnya kepatuhan dalam melakukan sesuatu hal. Lanjut Mas. Nah ini saya kutip dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam budaya kita makna kata disiplin ini sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin kalau di sekolah biasanya dengan peraturan, itu menganggapnya tidak nyaman ya. Karena peraturan itu tidak nyaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi tumbuh kesadaran dalam diri masing-masing sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan besar ini nilai-nilai mulia. Salah satu nilai mulia yang diangkat di sini adalah nilai-nilai yang diangkat Ki Hajar Dewantara melalui profil pelajar Pancasila. Dan anak-anak nanti memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi diri, bukan motivasi dari orang lain, bukan dari pengaruh orang lain seperti tadi patokan karena pengaruh uang 1 miliar, bukan seperti, tapi motivasi dalam diri. Nah, ini terkait dengan keyakinan. Lanjut Mas. Dalam melakukan tingkah lakunya, perilakunya manusia ini terdiri dari 3 motivasinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini biasanya pertanyaan yang muncul, kalau saya tidak melakukan apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan. Jadi pertanyaan yang muncul dalam benak seseorang, apa yang saya dapatkan ketika melakukan ini, melakukan itu. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri ini, menjadi diri sendiri ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka yakini. Pertanyaannya yang muncul, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini ya. Yang di sini yang termasuk disiplin positif yaitu yang ketiga. Karena apa? Karena muncul dari diri sendiri, disiplin diri. Lanjut Pak. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini saya tidak bacakan pengertiannya yang atas Pak. Dengan hukuman yang kita lakukan kepada siswa, ini biasanya murid akan menyembunyikan kesalahan. Anak-anak tidak jujur. Yang kedua, konsekuensi, hasil atau akibat dari suatu tindakan keputusan. Konsekuensi itu biasanya akibat dari suatu aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Kalau saya misalkan saya mengikuti upacara bendera, aturannya itu saya nilai kesetiaan saya akan kurang misalkan. Bagi siswa misalkan waktu pelajaran olahraga dan menggunakan seragam olahraga, peraturannya bayar uang misalkan. Itu konsekuensi. Yang terakhir yang akan kita bahas lebih dalam nanti yaitu restitusi. Restitusi di sini saya ambil makna bahwa restitusi itu dialog antara guru dengan murid atau dengan orang tua dan murid yang tujuannya mewujudkan murid itu mandiri dan bertanggung jawab dengan dirinya. Itu yang akan kita usahakan di sekolah ini. Lanjut Mas. Nah, di restitusi ini nanti ketika murid bermasalah, mereka akan berusaha dan bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan baik. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
Tujuan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk anak-anak itu biar bisa belajar dari kesalahannya. Kemudian restitusi bisa memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak itu merasa bersalah, kemudian dia menemukan solusi tentang masalahnya, dia membantu temannya, dia akan hubungannya dengan teman akan baik-baik saja. Tidak ada kata-kata oh di belakangnya nanti ada masalah gitu. Terus yang terakhir, restitusi ini adalah tawaran atau pilihan ke anak, bukan paksaan. Bukan kita memaksa anak harus begini dalam menyelesaikan, tidak, tapi kita berikan pilihan-pilihan. Dan pilihan itu kita gali dari anak itu sendiri. Ini keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kenapa kita harus pakai helm? Kemudian yang kedua, mengapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan saat pandemi kemarin? Kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu memilih karena demi keselamatan menggunakan helm, itulah keyakinan. Tapi kalau kita menggunakan helm karena takut ditilang oleh polisi, itu bukan keyakinan. Sama dengan halnya kita menggunakan masker dan mencuci tangan. Karena saya kalau nggak pakai masker takut tertular COVID-19. Itu keyakinan. Tapi kalau karena kalau udah pakai masker nanti dipanggil polisi dikasih masker, takut, itu bukan keyakinan. Nah ini yang akan kita gali, bahwa keyakinan kelas itu kita ambil dari nilai-nilai belajar di kelas, kita munculkan, bukan lagi menjadi peraturan. Misalkan hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu peraturan. Tapi kita mencoba merubah itu di kelas menjadi sebuah keyakinan. Kalau saya mau mengikuti pelajaran, saya harus datangnya lebih awal. Itu kita munculkan. Lanjut mas, contoh keyakinan kelas. Misalkan kalau ini saya ambil contoh di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Sebenarnya kalau peraturannya misalkan kita buat tata tertibnya, setiap siswa wajib mengikuti pembelajaran. Misalkan kita ubah karena kalimat-kalimat itu menjadi sebuah keyakinan. Ini keyakinan yang diambil dari murid kita. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi harus senang, di kelas itu harus senang. Kita menunjukkan. Terus kita ambil keyakinan di kelas 7. Nilai-nilai hormat, kemudian bekerja dan diterima dan dimiliki, ini nilai-nilai kebajikan yang diambil di sini. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini merupakan dasar manusia. Bapak Ibu, kalau tadi di musola saya menyampaikan sakit dan Ishak, tadi di rumah ini tiba-tiba anak yang dimarahi atau dinasihati orang tua. Bukan saya peramal, bukan saya pamit, tapi ini Bapak. Jadi setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan, dan tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasarnya ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa diterima, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan, dan kebutuhan akan penguasaan. Nah, saya contohkan seperti tadi anak-anak mama bocor ke sekolah. Saya berpikir begini, di rumahnya ini dia tidak merasa senang, kebutuhan kesenangannya ini karena dia bukan. Saya tanyakan, kamu kan dimarahi sama orang tua, kenapa dia bilang iya? Kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan itu dilampiaskan di sekolah. Dia mendapat kesenangan dengan cara itu. Nah, alangkah baiknya kita sebagai bapak ibu guru bisa mengarahkan kebutuhan akan kesenangannya dengan hal-hal yang lain. Nanti itu tugas kita sebagai guru. Seperti Abigail, dia itu cenderungnya dia jalan kemana-mana. Kalau menurut saya bahwa dia itu kebutuhannya dari ini, dari awal dari 5 kebutuhan, dia itu sebenarnya kebutuhan 1 kebebasan dan
sendiri mencari dia itu kebebasannya dia sendiri, penguasaan dirinya. Dia merasa dia diakui. Betul. Dan ini bukan hanya murid, kita sendiri, saya sendiri misalkan sebagai, kadang saya tuh menyendiri di teras, bukan karena saya itu tidak mau berkolaborasi bersosialisasi, tapi mungkin di situ ada, saya butuh bertahan hidup, butuh kesenangan. Ketika seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan materi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan penguasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain. Saat bermain, yaitu mengatur-ngatur. Nah ini berarti dia kebutuhan tentang penguasaan. Ini dengan mengetahui kebutuhan murid kita akan lebih mudah memberikan, misalnya bukan terlalu berapa, memberikan metode atau model pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan murid kita. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, kita simak dulu video ini tentang 5 posisi kontrol. Kita termasuk yang Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini baru videonya posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya
Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga seorang guru kalau barusan disampaikan bahwa kontrol yang paling diutamakan, yang paling baik untuk mewujudkan budaya disiplin positif di sekolah itu posisi yang manajer. Karena posisi manajer itu nanti bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Kalau yang penghukum dan pemberasa bersalah itu kalau bisa kita mulai tinggalkan. Terus terang, saya juga dari 5 posisi bisa jadi penghukum, iya, kita mengalami itu semua. Tapi dengan adanya budaya positif ini, mari kita mencoba bersama-sama untuk merubah menjadi seorang manajer dalam mewujudkan budaya positif. Sekarang ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi terakhir ini, segitiga namanya segitiga itu ada 3 tahapan. Kalau tadi restitusi itu merupakan dialog kolaborasi yang dilakukan guru kepada murid atau orang tua. Itu, nah ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita yang paling bawah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Dari dia identitasnya merasa gagal menjadi identitas menjadi positif, berhasil, sukses. Ini ada beberapa kata-kata yang disampaikan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Itu kata-kata kalimat yang disampaikan menunjukkan kita sedang menstabilkan identitas. Kemudian kalimat yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kadang kalau kita tidak menstabilkan identitas anak dulu, kemudian kita langsung kamu yang salah, maka yang muncul bukan anak itu emosinya menurun, tapi malah naik juga. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang muncul, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini sudah memvalidasi tindakannya. Tindakan yang lebih baik tadi itu seperti apa? Kemudian yang terakhir, karena ini terkait dengan budaya positif, maka langkah yang ketiga menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, terus kamu menjadi orang seperti apa. Ingat Bapak Ibu bahwa restitusi ini memberikan pilihan, tawaran.
terakhir mungkin ada segitiga penerapannya. Ini tidak hanya sebagai guru BK, tapi kita sebagai guru pengajar di kelas kita bisa menangani itu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nanti kita coba dengan Kemudian manajer pada ini. saat itu kamu mau apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan
sudah dilakukan tapi anaknya masih ngeyel Pak, anaknya masih ngeyel, masih terusan Pak bantah begini. Nah, kita kembali kita cek dari 3 langkah-langkah restitusi. Berarti kalau anak itu masih ngeyel, berarti identitasnya kan belum stabil. Kita stabilkan dulu di situ. Ketika kita dalam menstabilkan, kita jangan melangkah ke yang lain-lain, kita selesaikan. Kemudian baru melangkah ke yang lain. Tapi apakah dalam segitiga restitusi itu harus berurutan Pak? Tidak. Jadi ketika kita hal pertama kita bertanya anak itu sudah positif dan sudah baik, kita sudah langsung melangkah pada langkah yang berikutnya. Iya. Dan tidak harus berurutan. Bisa bolak-balik. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum diakhiri, Bapak Ibu? Enggak. Dengan memperhatikan video tadi, saya secara pribadi Pak, memang seorang ibu memang harusnya seperti itu. Tapi saya sendiri kadang suka cepat emosi gitu Pak. Jadi dengan adanya ini jadi pembelajaran. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi sebagai guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih atas waktu ini berkaitan dengan pendidikan. Kalau saya lihat dari pendidikan yang awal seolah-olah itu hanya penerapannya itu bukan pada observasi, artinya bukan secara kenyataan, artinya teori. Tapi kan kenyataannya kita berbeda dengan pendidikan yang sekarang ini. Pendidikan sekarang ini kan berdiferensial. Itu untuk mengakselerasikan itu antara pendidikan diferensial dengan yang restitusi. Terima kasih Pak Masuki. Yang pertama dalam pemaparan tadi, video tadi ini kita terkait dengan yang pertama budaya positif, Pak. Kemudian kalau dikaitkan dengan diferensiasi itu kan kita belajarnya menyesuaikan dengan murid, ya, keberpihakan pada murid. Itu sebenarnya kalau dikatakan ini tidak sesuai dengan kenyataan, Bapak, karena ini sudah sesuai dengan filosofi Kementerian bahwa pendidikan itu menuntut dan pendidikan itu berpihak pada murid. Jadi dengan kurikulum merdeka saat ini, kita itu guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar, tapi kita di sini hanya sebagai fasilitator. Nah, dalam fasilitator ini kita memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan belajar dari anak itu ya, dengan cara sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi tadi sesuai dengan 5 kebutuhan dasar. Sini kalau misalkan dikaitkan bahwa kebutuhan belajar kita itu siswa itu terkait dengan kebutuhan untuk bertahan hidup, fisiologinya, kebutuhan biologisnya, fisiologinya itu masuk di kebutuhan bertahan hidup. Gitu. Kemudian untuk dikatakan tadi bahwa restitusi ini tidak sesuai dengan kondisi yang real, nyata, dan itu teori. Nah, begini Bapak, bahwa apa yang disampaikan di video ini dan apa yang saya lakukan hari ini adalah suatu upaya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Memang kondisinya memang kita selama ini memang belum sampai ke sana, mewujudkan, belum sampai melangkah pada restitusi, ya, belum. Tapi kita berusaha, mari kita berusaha melangkah ke sana. Begitu Pak Warsiti. Ya, masih ada lagi Pak? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Kiki.
sangat luar biasa dari Pak Tri Febri ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Tri sebagai pemateri dalam implementasi budaya positif terkait pembelajaran murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Penampilan pemaparannya sudah sangat bagus Pak. Saya mendapatkan ilmu baru dari Pak Tri ya. Begitupun dengan Bapak Ibu Guru. Semoga kedepannya Pak Tri semakin sukses. Begitupun dengan Bapak Ibu Guru dan sekolah kita tercinta SMP Negeri 6 Bondowoso. Sebelum menutup acara, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Marzuki. Kepada Pak Marzuki saya persilakan. Tiba kita di penghujung acara, saya selaku moderator mohon maaf apabila selama membawakan acara ada salah kata yang tidak disengaja. Jalan-jalan ke Perancis, jangan lupa sholat subuh. Cukup sekian dari saya, pemilik senyum tipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.